Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat biker semua. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya seputar masalah roda 2. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dengan motor Scoopy. Motor ini keluhannya sering terjadi kerusakan pada rumah rollernya. Ya, yang mengakibatkan 1 bulan ini udah terjadi 3 kali kerusakan rumah rollernya, terutama di bagian bushingnya. Nah, eh, untuk penggantiannya kemarin, pertama katanya udah diganti rumah roller dengan rumah roller yang KW ya, dan berikutnya juga diganti yang asli, sudah 2 kali yang asli juga masih kejadian yang sama. Oke, jangan lama-lama sobat, kita buka dulu ya untuk mengetahui apakah masalah yang membuat rumah roller tersebut cepat rusak ya. Oke, baik teman-teman, ini untuk koper CVT-nya sudah terbuka ya. Selanjutnya kita buka mur aspruk depannya dengan menggunakan kunci 22 dan juga mur aspuli belakangnya dengan menggunakan kunci 19 ya. Ya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita lihat di rumah rollernya. Nah, di sini terjadi oblak ya. Oke, kita deketin kameranya dulu. Kita lihat. Nah, di sini nampak jelas rumah rollernya oblak banget, teman-teman. Tuh, oblaknya. Kita keluarin dulu ya dari krukasnya untuk ngelihatnya. Di sini oblaknya, wah parah sekali ini udah. Padahal rumah rollernya ini baru dan ori, kawan. Kita cek dulu di mana yang membuat rumah rollernya cepat rusak nih. Nah, sepertinya kayaknya di sini nih, kawan-kawan. Di sini tutup rumah rollernya ini terlihat jelas terjadi keausan ya. Cekung begitu di sini nih. Kayaknya kena gesekan atau gimana ini, atau kurang kunci kali ya. Coba kita lihat di bagian krukasnya apa juga terjadi masalah yang sama nih. Nah, di situ terlihat jelas tuh, kawan-kawan. Ya, cekung bener. Kayaknya mengalami gesekan antara krukas dengan tutup rumah rollernya ini. Entah itu karena kurang kunci ataukah memang kualitas bahan dari tutup rumah rollernya itu sendiri kurang bagus ya. Nah, di sini kita punya tutup rumah roller yang baru ya. Kita punya dari ori Honda. Nah, sepertinya ini sama dengan Vario lama ya, Vario Karbu dengan tipe kode KVB. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian untuk masuk ke krukasnya itu masih rata ya, nggak ada cacat, nggak ada luka atau tuh. Beda sekali dengan yang tadi tuh. Coba kita bandingkan dengan yang ini yang tadi yang dari motor ya. Di situ terlihat kalah di bagian yang nempel ke krukasnya itu ya, teman-teman ya. Nah, parah sekali tuh. Udah segede apa itu kalahnya, senyerongnya itu. Sementara yang asli itu enggak kan, rata itu kan. Nah, terlihat itu. Kemungkinan di bagian ini juga nih yang bikin dia koclak atau oblak atau gimana gitu kan. Atau terjadi kurang tekanan pada kuncinya, jadi mengakibatkan rumah rollernya itu goyang, ngoblak kan. Nah, ngoblak. Oke, jangan lama-lama teman-teman, kita coba ganti dengan yang baru dan kita lihat. Nah, kita ganti juga rumah rollernya dengan yang baru juga ya. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu sebelum kita memasang yang baru ya, biar kalau bersih itu kan enak dipandang dan performanya juga tetap baik kan, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mencuci dengan menggunakan bensin atau minyak solar atau yang lainnya itu, usahakan jangan kena karet sealnya ya, teman-teman ya. Karena kalau kena karet sealnya bisa mengakibatkan sealnya mudah melar dan mengakibatkan sealnya itu olinya bocor ya, rembes ataupun bocor. Beda halnya dengan menggunakan air. Kalau kita menggunakan air kan dia nggak pengaruh sama karet sealnya ya.
Nah, di sini kita sudah punya rumah roller yang baru dan orisinil ya teman-teman ya. Dan kita juga ganti rollernya dengan roller yang baru. Nah, kalau memasang roller itu biasanya saya itu di roller itu kan punya dua sisi ya teman-teman ya. Ada sisi tajam dan sisi tumpul. Nah, sebelah kanan itu sisi tumpul dan kiri sisi tajam. Nah, biasanya kalau saya memasang roller itu sisi kanan ya, sisi tumpulnya itu berada di sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, yang tumpul di sebelah kanan tumpul dan seterusnya begitu ya. Kenapa saya memilih memasang yang tumpul di sebelah kanan? Nah, pada saat mesin itu berputar, rumah roller itu berputar, kan putarannya seperti ini ya teman ya. Nah, seperti berputar seperti ini, kan terjadi hentakan rumah rollernya dengan roller itu sendiri kan ke kanan kan. Jadi kalau yang sebelah tumpulnya ada di sebelah kanan, mengurangi efek gesek dan kalah pada rumah roller itu sendiri ya. Nah, dan jangan lupa kita juga harus mengganti klip rumah rollernya dengan klip yang baru, kalau bisa yang orisinil ya, agar sewaktu memasang rumah roller dan pada performanya juga nggak mudah terjadi keausan ataupun kalah. Oke, untuk klip rumah rollernya sudah terpasang ya, dan ini yang sebelah kiri yang lama dan yang baru. Dari bahannya juga beda ya, yang lama itu bahannya kayak nggak sekuat yang baru ini sebelah kanan ini kan. Nah, selanjutnya kita pasang. Jangan lupa sebelum memasang bosnya kita kasih grease dulu ya teman ya, sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti bisa membuat tampil jadi licin karena dia melumer ya. Ini bosnya yang baru nih. Nah, bos yang baru kita pasang, kita beli yang orisinil ya. Usahakan sebelum memasang bos baru itu coba kita ukur dulu dengan yang lama, karena terkadang sewaktu kita beli ke toko itu panjangnya itu bisa berbeda-beda, karena kita sendiri juga kan kalau buru-buru tuh nggak ngecek kan, atau juga kita nggak bawa contohnya. Kalau beda panjangnya itu bisa berpengaruh ke akselerasi ataupun top speednya ya. Nah, sebelah kanan ini adalah yang lama dan yang baru tuh dari sebelah kiri. Di sini oh ini panjangnya sama ya. Untuk yang lama tuh udah ada hausnya ini kan, haus karena gesekan mungkin. Dan yang barunya masih mulus dan licin. Ya, kita pasang ke rumah roller yang baru. Nah, nggak doublak ya, seket nggak doublak. Oke, untuk selanjutnya untuk mengakali di bagian kruk asnya ini yang kalah atau nyerong ini juga. Nah, ini yang tidak nyerong ini kalah. Saya mencoba mengakalinya dengan menggunakan ring ya teman-teman ya. Ringnya itu saya pakai ring puli depannya Mio. Dari Yamaha Mio itu kan ada ring puli ya bagian depan itu. Nah, saya pasang itu di dalam sini. Oke, saya ambil dulu ya. Ini ring puli Mio ya yang baru, kita beli yang ori. Kenapa saya menggunakan ring ini? Karena kalau untuk tetap menggunakan orinya otomatis kan itu kruk asnya itu harus dibongkar, dilas dan dibubut lagi. Tetapi karena yang punya motor nggak mau ribet dan juga nggak mau lama, jadi saya mengakalinya dengan trik seperti ini ya. Saya pasang ringnya gunanya untuk menahan agar dia tetap rata ya. Kalaupun kalah, otomatis yang kalah itu ringnya, bisa jadi. Kita pasang seperti ini dan selanjutnya kita pasang rumah rollernya. Nah, kalau kita pasang seperti ini kan dia tetap rata kan antara tutup rumah roller dengan kruk asnya sendiri. Bisa kita kunci, nanti nggak takut dia kendor ataupun ngoblak ya, kalah seperti tadi itu, nyerong seperti tadi. Oh ya, sebelum kita pasang di kruk asnya juga kita kasih grease ya sedikit
seperti ini. Terus kita pasang. Setelah kita pasang seperti ini, jangan lupa di bagian luarnya, di bagian ini juga, di depan bosnya ini ada ringnya juga ya. Ringnya agak lebar dibanding yang luar, dipasang. Nah, di bagian sini ada ringnya juga ya teman-teman ya, jangan lupa dipasang. Baik, selanjutnya kita pasang puli belakang ya teman-teman ya. Di sini sudah saya bersihkan dan sudah saya ganti dengan gris yang baru. Kenapa harus gris yang baru? Agar dapat melumasi bearingnya dengan lebih baik lagi. Dan kita amplas juga di bagian kampas kopling gandanya ya. Tujuannya agar tidak licin dan membuang bekas-bekas dari debu itu sendiri yang lengket, yang membuat dia jadi licin. Ya, langkah selanjutnya kita pasang panbelnya ya. Ini panbel masih yang lama ya, karena masih baru diganti, belum nyampe 1 bulan. Kalau memasang panbel, saya biasanya menekan pulinya ini agar panbelnya masuk ke bawah. Nah, maksudnya kita tahan tengahnya, kita masukkan kipas rumah rollernya ini. Nah, kita goyang-goyang seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar gigi pada kipasnya itu masuk tepat pada krek asnya sendiri, dan tepat masuk gigi engkolnya pada krek asnya sendiri. Karena kalau miring, kita bisa mengakibatkan kalah atau aus pada kruk asnya sendiri atau pada gigi engkol dan gigi kipasnya sendiri. Selanjutnya, sekira kita memasukkannya sudah tepat, kita bisa memasang mur dan ringnya sendiri ya. Nah, kita masuk seperti ini, kita kunci. Nah, kunci. Selanjutnya kita pasang mangkuk kopling gandanya ya teman-teman ya. Kita amplas dulu. Kita amplas seperti ini, kita bersihkan dan selanjutnya kita pasang. Baik teman-teman, ini mangkuk kopling gandanya sudah kita pasang ring dan murnya juga. Selanjutnya kita kencangkan dengan menggunakan impact. Jika teman-teman tidak punya impact, bisa menggunakan tracker ya. Dan kita kencangkan juga mur 22 nya yang ada di bagian depan, puli depan. Selanjutnya coba kita hidupkan, apakah masih ada suara kasar atau kotok-kotok atau suara lainnya. Kita hidupkan. Nah, di sini suaranya sudah sepi ya teman-teman ya. Suaranya nggak ada suara kotok-kotok ataupun yang lainnya. Kita coba gas juga seperti ini. Nah, aman ya, tidak ada suara lainnya. Oke, kita matikan mesin. Jangan lupa pasang kopernya nanti. Kenapa saya nggak mau lama-lama hidupin ya? Karena kalau nggak ada koper CVT, takut menyebabkan as puli belakangnya kalah. Sebelum kita pasang, kita coba cuci dulu ya koper CVT-nya. Usahakan kalau menggunakan bensin jangan terkena bearingnya ya. Kalau kena bearingnya bisa membuat bearing lebih mudah aus dan bunyinya nanti takut cepat kasar, bunyinya kasar ya. Cuci bagian pinggir-pinggirnya aja sampai bersih dari debu dan bersih dari minyak. Ya, langkah selanjutnya setelah kita cuci, kita pasang ke motornya ya, koper CVT-nya teman-teman. Jangan lupa pasang semua baut-bautnya ya. Bisa kita kencangkan dengan menggunakan kunci 8T. Kalau saya menggunakan kunci shock 8 yang panjang, memang itu ada jualnya ya, dengan menggunakan impact. Saya menggunakannya dengan impact dengan setelan torsi yang paling rendah ya teman-teman ya. Karena itu menurut saya sudah pas dengan baut 8 ini sendiri. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang bisa mengakibatkan bautnya patah, bisa juga menyebabkan ulirnya kalah. Nah, seperti ini biar cepat saya menggunakan kunci ini dan impact. Ini sudah saya sesuaikan dan pernah saya tes kembali dengan menggunakan kunci T ya. Tapi berdasarkan feeling kita juga dalam mengencangkan ya, jangan terlalu lama menekan impactnya. Feeling kita juga harus menyesuaikan. Selanjutnya kita coba hidupkan motor ya teman-teman.
dan kita test drive juga ya. Nah, jika teman-teman punya masalah motor, bisa teman-teman komen di bawah. Jika saya punya pengalaman yang sama dan menemukan solusi yang sama, solusinya, saya akan coba upload videonya yang terbaru juga. Ini teman kita mau nyoba nih ya. Oh iya, mohon dukungannya juga teman-temannya, subscribe channel saya dan tolong klik loncengnya agar saya dapat mengembangkan dan berbagi masalah tentang motor. Oke, segitu aja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.